Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas apakah benar hooligan Semarang atau Atlas City Casual itu telah bubar. Nah, seperti apa ceritanya? Oke, kita saksikan saja bersama. Seperti yang tren-tren saat ini sedang berjalan ya, Semarang juga punya hooligan, yaitu yang bernama Atlas City Casual. Nah, ya seperti hooligan-hooligan selayaknya, mereka memakai brand-brand Adidas dan lain-lain. Nah, terus ya sama seperti yang nge-chance pakai bahasa Inggris. Walaupun saya sih ilat, saya Jawa kadang ya melintir sedikit kalau ngecen pakai bahasa Inggris itu. Nah, terus ya seperti yang lainnya lah. Nah, Atlas City Casual ini berasal dari Semarang. Klubnya PSIS Semarang itu. Nah, yang saya tanyakan John, awal dulu Atlas City Casual itu bagaimana sih berdirinya? Ya seperti halnya yang lainnya ya, mereka juga berawal dari penonton umum saja. Nah, mereka hanya cinta dengan PSIS Semarang ini. Mereka cuman cara mendukung mereka saja itu berbeda dengan Panser Biru ataupun Snack yang mungkin beraliran lebih ke mania ataupun bagaimana. Nah, mungkin mereka itu sepertinya itu ya kayak yang lainnya lah, pulang kerja itu nonton bola kayak gitu-gitu ya, kelas-kelas para pekerja, terus juga mahasiswa dan masih banyak yang lainnya. Atlas City Casual dulu menurut pandanganku ini menjadi hidup lah, PSIS Semarang itu menjadi gayeng. Kenapa kok gayeng? Nah, dulu yang sering gojekan sama Kota Solo ya supporter ini. Maksudnya itu di setiap frame-frame yang lain itu kayak frame-framenya yang lain-lain kan biasanya kan sepaneng ya pembahasannya. Nah, ketika Atlas City Casual ini sering gojekan bersama frame Kota Solo yang disebut Surakarta ini sekarang. Nah, ini sering gojekan, sering ketika mau bertanding itu kan seringnya ejek-ejekan gitu, menghidupkan suasana lah sebenarnya ini. Nah, Atlas City Casual ini menurut pandanganku sebenarnya bagus. Mereka juga tujuannya juga bagus sebenarnya. Walaupun mereka ini saat ini resmi menyatakan bubar, ini kan sebenarnya saya juga wah kok bubar nih bagaimana, tapi ya mungkin itu hak mereka secara pribadi sih kalau menurut pandanganku. Wah, sayang sekali ya, ternyata udah bubar ya Atlas City Casual nih. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa mereka bisa bubar ya John? Padahal dulu ya juga sangat besar ya kok komunitasnya. Saya juga tidak tahu pasti sih kenapa mereka bubar, menyatakan bubar pada tahun 2018 kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Sekitar tahun itu mereka menyatakan untuk bubar. Mungkin loh ya, mungkin ini pendapat saya pribadi, mungkin mereka itu tidak mau menyaingi Panser Biru dan Snack. Ketika nama PSIS itu biasanya supporternya ya Panser Biru dan Snack. Ini mungkin, ini menurut pandangan saya, tapi ya terserah hak masing-masing juga sih ya. Tapi ya juga bagus sebenarnya ketika waktu ada Atlas itu sering menghidupkan suasana antar supporter ya. Kadang ya gojek-gojek sedikit ya, tidak masalah ya. Memang membuat contoh baru itu loh bagi sepak bola Jawa Tengah itu, ketika gojekan nih piye ya nggak baper kayak gimana gitu loh. Itu biar bisa ditunjukkan ke mata sepak bola Indonesia yang lainnya, biar mereka itu biar tahu nggak gampang baper kalau supporter sini itu ya gojekan ya biasa. Nah, kalau berbilang rivalitas sepak bola Kota Solo dan Semarang, ini menurut pandanganku malah lebihnya ke bukan rivalitas, tapi mereka malah sering gojekan. Ini nyebutnya seperti itu. Kalau rivalitas sepertinya kurang tepat ya. Mungkin kalau rivalitas itu Solo Jogja gitu rivalitas. Kalau dulu PSIS dan Jepara itu rivalitas. Tapi kalau Solo Semarang itu gojekan, bukan rivalitas sebenarnya itu. Nah, mereka kan menyatakan bubar pada tahun 2018 ya John. Tapi kan setelah bubar itu kabarnya akar-akarnya Atlas City Casual atau anggotanya itu masih setia menonton PSIS ya.
Nah itu bagaimana kabarnya sekarang, John? Dulu sih sering disebut penonton umum ya, tapi sekarang ini mereka menamai diri mereka itu sebagai Hooligan 1932. Waktu saya kemarin nonton videonya Indonesia Football Factory itu, mereka menyatakan diri sebagai namanya itu Hooligan 1932. Hooligan 1932 itu menyatakan diri sebagai nama itu. Nah, ya mungkin ini bagus ya, ketika ada nama itu bukan disebut sebagai oknum gitu loh nantinya, tapi mereka itu bisa tanggung jawab nanti. Nah itu bagus, ini juga bagus untuk tim PSIS sebenarnya. Nah kalau untuk PSIS ini kan nanti bisa menggait anak-anak muda di Semarang Raya. Nah bahkan sampai ke pinggiran-pinggiran kota Semarang, bahkan sampai menggait ke Salatiga, terus Kudus dan lain-lain ya, daerah Semarangan itu ya. Platha lah intinya, masih daerah Platha itu kan bisa digait semua anak-anak mudanya. Semarang ini kan ibu kota Jawa Tengah, seharusnya bisa beludak nanti Jati Diri kan 3 tingkat. Wah, kalau ada Hooligan 1932 kan nanti gayeng, tribunnya bisa full. Camp Nou-nya Jawa Tengah lah itu sebenarnya, Jati Diri itu. John, gini John, saya kan kalau nonton PSIS ya terutama di televisi ya, ketika pertandingan PSIS melawan di Liga 1 lah ya, itu saya sering dengar itu cen-cen bahasa Inggris ya, itu di tribun timur Stadion Muhammad Subroto. Itu apakah termasuk Hooligan 1932 ya yang menyanyikan itu di tribun timur? Menurut pandanganku sih iya, mereka itu sebenarnya itu akar-akar dulunya dari Atlas City Casual ini ya. Gimana ya, kalau zaman sekarang ini supporter membubarkan diri ini menurut pandanganku itu tidak bisa ya sebenarnya. Ya mungkin berganti nama lebih tepatnya, tapi kalau suruh untuk bubar ini mungkin tidak bisa, soalnya akar-akarnya sudah pada setia mendukung PSIS ini. Nah ya contohnya kayak supporter yang baru-baru muncul itu, kalau suruh bubar ya memang tidak bisa, nggak semudah itu membubarkan organisasi. Kalau akarnya masih pada kuat ya tetap pohon itu pasti masih akan tumbuh walaupun berbeda wujud gitu loh. Kalau ibaratkan pohon kan seperti itu. Nah mungkin itu ya dari Hooligan 1932 itu ya, mereka tetap berstyle kasual ya, seperti hal yang lainnya dulu Atlas City Casual, tapi mungkin timeline Instagram ataupun dan lain-lain mungkin sudah berbeda, bukan Atlas City Casual lagi. Itu sih yang membedakan, tapi tujuan mereka bagus sebenarnya itu. Kalau saya melihat di Indonesia Football Factory YouTube-nya itu sebenarnya tujuan mereka bagus. Mereka ingin PSIS ini tetap hidup. Nah, dengan cara membeli tiket. Ya sama lah seperti hal yang layaknya Ultra sebenarnya, memberi merchandise dan lain-lain. Ini sebenarnya tujuannya juga bagus. Nggak merugikan untuk PSIS kok sebenarnya itu. Kalau tujuannya memang merugikan PSIS lah, itu memang nggak bagus. Tapi tujuan mereka ini sangat bagus menurut pandanganku. Nah, kita dari tadi kan membahas tentang awal berdirinya Atlas City Casual, bagaimana Atlas City Casual itu bubar dan berdirinya Hooligan 1932 dan ekosistemnya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana pergerakannya mereka. Ya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya pergerakannya itu tetap bagus. Kalau pergerakan dari Hooligan 1932 ini jelek, ini memang harus dihentikan, tapi pergerakan mereka itu bagus sebenarnya. Sama-sama tujuannya itu untuk memajukan PSIS Semarang ini. Kalau tujuannya ini berbeda atau melenceng ya monggo silahkan didebat atau gimana kan, tapi tujuan mereka itu bagus kok. Sama-sama mendukung PSIS Semarang ini agar timnya itu survive, agar timnya itu juara ya. Sama-sama tujuannya sama-sama juara ya, ngapain harus dihentikan dan ngapain harus didebat juga. Sebenarnya kalau ada yang iri ataupun ada yang ya gimana itu sebenarnya hal wajar. Mereka mungkin belum tahu pergerakannya saja. Nanti kalau pergerakannya sudah bagus, sudah terlihat gitu, baru nanti ternyata tujuannya memang sama gitu loh. Nah, kalau memang masih merintis dari bawah ya memang masih belum terlihat. Tapi kalau sudah besar nanti kan sudah terlihat pergerakannya seperti apa. Wah, itu sebenarnya bagus. Jangan ditolak, langsung ditolak. Tolak ini. Itu jangan sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, kalau ada supporter yang sama-sama tujuannya mendukung klub tim yang sama ya harus didukung sebenarnya. Jangan kok terus ditolak, harus paten supporternya ini. Itu sebenarnya itu sudah
lama lah, cara-cara lama itu sebenarnya. Mendukung klub sepak bola itu adalah hak asasi manusia ya, asalkan cara mendukungnya itu positif, tidak merugikan orang lain, terutama ya tujuannya untuk ya agar klub bisa berprestasi dengan dukungan itu. Nah, bagaimana saran-saran untuk Holigan 1932 itu kedepannya? Saran-saran saya, kalau tujuanmu itu tadinya yang saya lihat di YouTube Indonesia Football Factory itu bagus, ya tinggal dilanjutkan saja itu. Kalau sudah dilanjutkan kan bagus untuk tim kebanggaan kalian sendiri. Ini juga bagus ya, asal tidak merugikan tim dan tidak merugikan orang lain, itu sudah bagus lah. Monggo silahkan, kalian mau bernyanyi Inggris ataupun bernyanyi Italia atau bernyanyi Afrika atau bernyanyi Jepang atau gimana ya terserah lah, bebas, sama-sama mendukung tim. Saya juga saya alami, saya sebagai penonton umum ya bebas, ketika mau dukung tim ini ya tim ini ya bebas, itu hak asasi manusia sebenarnya, itu pandanganku ya. Semoga PSIS Semarang juga semakin bagus prestasinya dan semakin profesional juga. Nah, ini dulu perbincangan kita, jangan lupa like, comment, and subscribe.